Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yunirum Barar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Puluhan santri pingsan dan harus dirawat saat hadiri peringatan Hari Santri di Merauke. Polda Papua Barat menyita setengah kilogram ganja dari 4 tersangka. Kabupaten Merauke kekurangan dokter spesialis. Puluhan santri terpaksa digotong keluar lapangan saat memperingati Hari Santri Nasional yang dipusatkan di pesantren Al-Munawaroh, Merauke, Sabtu lalu. Sebagian merasa pusing dan pingsan akibat tidak kuat kepanasan di lapangan selama mengikuti upacara. Mereka dibawa ke tempat teduh dan ditangani langsung para guru yang cukup kewalahan karena harus menangani puluhan murid yang jatuh lemas. Rasanya gimana tadi? Kepanasan apa gimana? Kepanasan ya. Memang tidak biasa seperti ini upacaranya. Biasanya nggak selama ini. Nggak selama ini. Tapi panasnya gimana? Hari ini kamu rasakan seperti apa? Panas. Ya panas sekali ya. Tadi rasanya seperti apa, Gi? Pusing ya. Kenapa? Panas memang. Panasnya ya. Memang panasnya luar biasa nih. Memang tidak biasa seperti ini panasnya. Ini panas sekali. Memang gimana rasanya tadi? Biasanya pusing. Pusingnya. Kamu kenapa tadi? Pusing kunang-kunang, Pusing, rasa kunang ya. Kenapa memang? panas. Panas ya. Memang panasnya tidak seperti biasa ini ya. Iya, Panas sekali. iya. Nggak biasanya yang saya rasakan. Dalam peringatan Hari Santri tersebut, Sekda Merauke Ruslan Ramli menghimbau santri tidak terlibat tawuran antar pelajar yang akhir-akhir ini marak terjadi. Tawuran itu tidak akan menyelesaikan masalah. Tidak ada masalah yang tidak ada WO-nya. Saya kira orang-orang tua kita seluruhnya wajib untuk mengajak anak-anak kita yang selalu tawuran itu untuk sama-sama kita memberikan pembinaan, kita memberikan pendidikan kepada mereka untuk tidak lagi terjadi. Sama-sama kita ingin mengisi kemerdekaan, bukan lagi mempersoalkan identitas, bukan mempersoalkan kesukuan dan lain-lain, tapi kita adalah satu. Karena Indonesia itu besar, Indonesia itu berdiri tegak sampai akhir zaman ketika perbedaan itu menjadi kekuatan, bukan karena kita sama. Peringatan Hari Santri di Merauke tahun ini dilangsungkan secara sederhana di pesantren Al-Munawaroh. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Direktorat Reserse Narkoba Polda Papua Barat menyita setengah kilogram narkotika jenis ganja dari 4 orang tersangka yang berperan sebagai pemodal, pengedar, dan kurir. Direktur Narkoba Polda Papua Barat Kombes Agustinus Indra Napitupulu mengatakan mereka ditetapkan menjadi tersangka. Salah satunya berdasarkan tes urin yang positif sehingga membuktikan mereka menggunakan ganja. Kita melakukan penangkapan terhadap tersangka PR alias E alias A yang beralamat di Jalan Percetakan Negara, Kelurahan Sanggeng, Manokwari. Kemudian dari situ juga dilakukan penangkapan, ditemukan BB narkotika jenis ganja. Selanjutnya atas penangkapan PR alias E alias A, kita memperoleh informasi bahwa ganja tersebut dia dapatkan dari tersangka AH alias A. Terhadap keduanya dilakukan upaya paksa penangkapan dan penggeledahan. Ditemukan barang bukti ganja yang disimpan di rumahnya, di mana narkotika jenis diperoleh dengan cara dibeli secara langsung dari Jayapura. Kemudian seluruh tersangka dan barang bukti kita bawa ke kantor di Tres Narkoba untuk proses hukum selanjutnya. Seluruhnya barang bukti ganja tersebut sebanyak 444,31 gram setelah kita pertimbang dengan berat. Keempat tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman kurungan pidana 20 tahun penjara. Ganja yang beredar di Manokwari sebagian besar berasal dari Jayapura yang diselundupkan dari Papua New Guinea. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat.
Kapolda Papua meminta anak buahnya tidak pamer dan hidup bermewah-mewahan. Hal ini sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu. Irjen Matius Fakiri juga meminta polisi mengurangi penggunaan media sosial serta menerapkan hidup sederhana. Yang pertama mungkin kurangi medsos. Medsos ini kan membawa maut juga. Maunya untuk orang-orang tapi rupanya itu maut juga neraka. Sehingga saya minta kita jangan pamer-pamer, sudah bergaul sebagaimana kita biasa di Papua, main ke masyarakat. Kalau punya apa-apa ya berbagi dengan sesama keluarga, sesama lingkungan. Tidak ada yang hebat. Sebenarnya wartawan dulu kan di daerah itu dulu biasa macam Fabio. Cuma emang karena Polri dari Sorotan tidak apa-apa ini cermin bagi anggota Polri untuk merubah perilaku yang tidak disukai masyarakat. Jadi kuncinya itu mulai dari kami Pak Menteri, saya, semoga nanti oleh Kapolres, Kapolsek, sehingga anggotanya yang kami bawain itu bisa mencontoh ke komandannya, supaya itulah yang bisa kita ubah. Terus kita ingatkan, saya mengingatkan kan kita sudah tahu anggota kita siapa-siapa yang suka penasihat apa kata Fabio di TikTok segala macam, saya minta berhentikan. Presiden Jokowi di hadapan seluruh Kapolda di Istana Negara meminta seluruh anggota Polri, khususnya pimpinan agar tidak hidup pamer. Belakangan citra polisi diakui terpuruk akibat ulah oknum tertentu yang terlibat narkoba dan pembunuhan. Selain itu, polisi juga kerap disorot karena sering pamer kekayaan di media sosial. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. BPOM telah mengeluarkan daftar merek obat sirup yang dilarang dikonsumsi anak-anak. Ada 5 merek obat sirup yang dilarang dijual di toko obat karena masih dalam penelitian BPOM. Untuk menjamin kesehatan anak-anak, seluruh apotek di Merauke sudah menarik merek 5 obat tersebut. Kelima obat tersebut yakni Thermorex Sirop, Flurin DMP Sirop, Unibaby Batuk dan Flu Sirop, Unibaby Demam Sirop, dan Unibaby Demam Drops. Untuk sementara khusus produk sirup anak yang kategori obat bebas dan obat bebas terbatas itu karena saat ini masih ada penelitian lanjutan terhadap obat-obat sirup yang lain oleh BPOM dan industri farmasi, sehingga diharapkan instruksi dari Kemenkes tanggal 18 Oktober 2022 itu masih tetap dilakukan. Artinya produk sirup obat anak yang lainnya yang belum dinyatakan positif cemaran EG tersebut masih tetap dilarang untuk dijual. Kemenkes mengambil langkah mendahului dari sisi menginstruksikan sarana fasilitas kesehatan yang ada di seluruh Indonesia untuk tidak menggunakan produk sirup khusus untuk anak yang kategori obat bebas dan obat bebas terbatas tersebut, untuk meminimalisir jangan sampai adanya penggunaan obat itu sehingga menambah lagi jumlah pasien anak yang masuk ke rumah sakit. Nah, surat itu sudah beredar dan kemarin sudah ada hasil tindak lanjut dari BPOM terkait adanya 5 produk jenis obat yang diduga mengandung cemaran EG dan EG. 5 obat sirup yang ditarik sementara dari peredaran tersebut diduga mengandung etinel glikol di atas batas ambang yang diduga menjadi pemicu gagal ginjal terhadap anak-anak. Saat ini sekitar 200 anak-anak dirawat di rumah sakit akibat gagal ginjal dan 108 diantaranya meninggal dunia. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua.